Makhluk kecil yang dikendalikan oleh iblis kedua tiba-tiba berbalik dan menyerang, menciptakan gelombang suara yang mulai menyebar. Serangan gelombang suara ini menciptakan gelombang kejut yang mendorong tornado Wang Lin ke depan, menyebabkan petir indera ilahi meleset. Ketika makhluk kecil yang mengejar Wang Lin menggabungkan indera ilahi mereka untuk serangan lain, Wang Lin sudah berada jauh dari mereka. Saat pusaran besar di langit terlihat di pandangan Wang Lin, matanya mulai berbinar. Sebenarnya, jika dia tidak memutuskan untuk mencuri dari si bungkuk Meng, dia pasti sudah memasuki ujian kedua dengan aman. Bahkan sekarang, jika dia menyerah untuk bersembunyi di dalam tornado dan menyerang menggunakan seluruh kekuatannya, dia memiliki peluang 80% untuk berhasil, tapi ini bukanlah yang direncanakan Wang Lin untuk dilakukan. Dia tidak tahu bahaya apa yang ada di percobaan kedua. Sangat tidak mungkin dia akan mendapat keberuntungan jika seseorang membukakan jalan untuknya seperti di sini pada percobaan pertama, jadi dia tidak boleh sembarangan menyerang. Akibatnya, Wang Lin yang sangat berhati-hati mengarahkan pandangannya pada tornado di belakangnya. Rencana Wang Lin adalah membawa beberapa tornado itu bersamanya ke ujian kedua. Dengan cara ini, dia akan memiliki cara untuk membela diri di ujian kedua. Dengan pemikiran ini, dia tidak bisa memasuki pusaran sendirian. Dia dengan hati-hati melihat kembali tornado di belakangnya dan mulai merenung. Kemudian dia mengatupkan giginya dan memberi perintah kepada iblis kedua. Tornadonya melambat. Saat dia melambat, tornado di belakangnya segera menutup jarak hingga 500 kaki, dan serangkaian serangan juga dengan cepat mendekati Wang Lin. Tornado Wang Lindo hanya membutuhkan satu tarikan napas dengan kecepatan penuh untuk mencapai pusaran tersebut. Artinya, diperlukan satu tarikan napas waktu bagi tornado untuk mengejar dan dua tarikan napas waktu bagi mereka untuk memasuki pusaran. Pada saat pertama kali bernafas, Wang Lin mengeluarkan sebuah benda dari tasnya. Ketika serangan indera ketuhanan tiba, Wang Lin tidak tiba-tiba mempercepat untuk menghindari serangan itu melainkan menggunakan makhluk kecil di tornado untuk memblokirnya. Hanya dalam satu tarikan napas, lebih dari separuh makhluk kecil di tornado Wang Lin mati. Ekspresi Wang Lin tenang. Tidak ada tanda-tanda kepanikan di matanya. Pada saat ini, Wang Lin semakin dekat ke pusaran, dan tornado di belakangnya dengan cepat mendekat. Dalam napas kedua, tubuh Wang Lin keluar dari tornado seperti anak panah. Sekelompok tornado mendekat sementara serangan suara mereka meledak. Saat Wang Lin meninggalkan tornado, semua makhluk kecil selain iblis kedua mati. Saat ini, tubuh Wang Lin sudah berada di dalam pusaran. Tornado yang mengejarnya juga memasuki pusaran. Tornado tiba-tiba berhenti, dan beberapa orang di belakang kawanan hendak mundur. Namun, bagaimana Wang Lin membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan? Dia melihat ke sekitar 40 tornado yang mengejarnya dan berteriak, "Tetap di sini untukku." Saat dia berbicara, dia mengirimkan energi spiritual ke dalam benda yang dia keluarkan dari tasnya saat menarik napas pertama. Tiba-tiba, lingkaran cahaya meluas dan mengelilingi semua tornado. Gambar naga muncul, dan di bawah kendali Wang Lin, ia berputar di sepanjang lingkaran cahaya. Pada saat ini, petir ungu keluar dari pusaran. Petir ungu mendarat di Wang Lin dan melewatinya ke dalam lingkaran cahaya. Pusaran itu dengan cepat menarik mereka semua ke dalamnya. Dalam sekejap mata, Wang Lin dan sekitar 40 tornado ditarik ke dalam pusaran. Pada titik ini, sisa tornado telah menyusul, tetapi ketika menyentuh pusaran, mereka terpental kembali. Semakin banyak tornado berkumpul di sini, tetapi setelah mencoba dalam waktu yang sangat lama, mereka masih tidak dapat memasuki pusaran tersebut. Setelah beberapa waktu, mereka perlahan mulai membubarkan diri. Uji coba pertama, uji coba bumi, perlahan-lahan kembali tenang. Di lokasi yang tidak diketahui di dalam uji coba bumi, bongkok Meng melayang di udara. Tubuhnya berlumuran darah, dan matanya dipenuhi kebingungan. Di depannya ada tubuh raja makhluk itu. Tulang jari emas di kepalanya perlahan muncul. Itu menunjuk ke alis bongkok Meng. Adapun Wang Lin, setelah dia keluar dari pusaran, dia dengan cepat menyebarkan akal sehatnya dan terkejut. Tempat dia berada sekarang adalah dunia abu-abu yang hanya memiliki jembatan yang terbuat dari batu hitam. Wang Lin menarik akal sehatnya dan melihat ke belakang. Formasi naga masih ada dengan lebih dari 40 tornado di dalamnya. Mereka masih mencoba melarikan diri dengan bertabrakan secara liar dengan lingkaran cahaya di sekitarnya. Setiap kali bertabrakan, cincinnya menjadi sedikit redup. Wang Lin mendengus dingin saat dia menyingkirkan formasi naga. Segera setelah formasi menghilang, 40 lebih tornado tersebar. Pada saat yang sama, Wang Lin menunjuk ke alisnya.
Iblis kedua dengan cepat muncul dan mengeluarkan raungan yang menantang ke arah tornado tersebut. Tornado itu tiba-tiba berhenti. Salah satu makhluk kecil terbang keluar dari salah satu tornado dan bertabrakan dengan iblis kedua. Wang Lin dengan tenang menyaksikan semua ini terjadi. Ini adalah bagian dari rencananya. Alasan dia tidak membiarkan iblis kedua menantang mereka di percobaan pertama adalah karena terlalu banyak tornado yang mengejar mereka sehingga tidak bisa dihentikan. Saat iblis kedua mulai menantang mereka, mereka akan menarik lebih banyak tornado. Jika iblis kedua gagal, maka Wang Lin akan dibiarkan tanpa ada cara untuk melarikan diri. Tapi sekarang hanya ada 40 lebih tornado, sehingga situasinya sangat berbeda. 3 hari kemudian, Wang Lin melihat ke kejauhan sambil berdiri di samping jembatan hitam. 42 tornado hitam berkumpul berdekatan. Jika dilihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa semua tornado mengelilingi satu tornado di tengahnya dengan potongan lampu merah menghubungkannya. Pemimpin dari semua tornado menyatu dengan iblis kedua. Namun, melalui kekuatan, Wang Lin menarik semuanya dan memasukkannya ke dalam bendera jiwa untuk digunakan membuat lebih banyak iblis di masa depan. Dia melakukan ini untuk mencegah dirinya kehilangan kendali atas iblis kedua karena iblis kedua telah bergabung dengan terlalu banyak dari mereka. Episode 177 Kuali Racun Raja. Mata Wang Lin berbinar saat dia menatap jembatan batu. Selama 3 hari ini, dia telah mengamati jembatan batu dan masih belum melangkah ke sana. Selain jembatan batu ini, tidak ada apapun di dunia kelabu ini. Wang Lin merenung sejenak sebelum melambaikan tangannya. Ke-42 tornado di belakangnya tiba-tiba berhenti berputar. Mereka berubah menjadi puluhan ribu makhluk kecil, dan kemudian makhluk itu mulai menyebar. Wang Lin sedikit menutup matanya dan menggunakan hubungannya dengan iblis kedua untuk melihat binatang kecil itu. Binatang-binatang kecil itu berpencar, hanya menyisakan suara kepakan sayap. Setelah beberapa saat, bahkan suara itu pun hilang. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba membuka matanya dan terbang ke barat laut. Makhluk-makhluk kecil mulai berkumpul dari segala arah dan membentuk kembali tornado di belakangnya. Tak lama kemudian, Wang Lin berhenti ketika dia tiba di depan sebuah tablet batu yang tingginya lebih dari 30 kaki. Tablet itu memancarkan lampu merah, memberikan kesan iblis. Ada beberapa makhluk kecil di tablet batu. Mereka mengepakkan sayapnya dan mengeluarkan suara mendengung. Setelah melihat Wang Lin tiba, makhluk-makhluk kecil itu terbang ke arahnya dan bergabung kembali dengan tornado di belakangnya. Wang Lin melihat 4 kata besar di tablet batu jalan tanpa jalan kembali. Ketiga kata ini mengandung nuansa kuno. Wang Lin memandanginya sebentar sebelum mengalihkan pandangannya ke sudut kanan bawah. Dia serius melihatnya sebentar sebelum melambaikan tangannya. Embusan angin bertiup, meniup semua debu dan kotoran di tablet dan memunculkan sederet kata kecil. Saya telah melewati ujian bumi dan menangkap makhluk raja di sana sebelum tiba di jalan tanpa jalan kembali ini. Tempat ini sangat menarik. Jika ada orang di masa depan yang melihat ini, anggap saja itu takdir. Saya akan memberi Anda satu nasihat, renungkan arti, no return. Ekspresi Wang Lin tetap tenang, tapi diam-diam dia terkejut. Kata-kata kecil ini sama dengan yang dia lihat di menara hitam. Jelas-jelas ditulis oleh orang yang sama. Dari kata-kata ini, ujian bumi sangatlah mudah bagi orang ini. Bahkan makhluk raja yang kuat di sana pun ditangkap olehnya. Namun, setelah dipikir-pikir, Wang Lin menyipitkan matanya. Jika orang ini telah menangkap makhluk raja dalam uji coba bumi, mengapa makhluk itu masih ada di sana? Pasti ada kebohongan dalam kata-kata ini. Kata "tangkap" menyiratkan bahwa ia sekarang mengikuti orang ini. Tentu saja ada kemungkinan dia benar-benar menangkapnya dan satu lagi akan lahir setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Wang Lin tidak tertarik apakah ini benar atau salah. Pandangannya kembali ke kata-kata, jalan tanpa jalan kembali, dan dia mulai merenung. Setelah sekian lama, dia berbalik dan terbang menuju jembatan batu dengan tornado mengikuti di belakangnya. Setelah kembali ke jembatan, Wang Lin menamparkan tasnya dan iblis Suli Guo segera terbang keluar. Dia memandang makhluk kecil itu dengan cemburu dan diam-diam mengeluh di dalam hatinya, jadi bagaimana jika dia memiliki banyak adik laki-laki yang mengikutinya? Saya hanya akan mendapatkan pengikut saya sendiri. Wang Lin melihat ke jembatan batu dan menunjuk ke sana. Kali ini, Suli Guo segera berlari menuju jembatan tanpa berusaha menawar seperti dulu. Dia penuh energi saat dia dengan bangga melihat ke arah tornado dan berpikir, lihat ini. Iblis ini masih menganggap aku lebih penting. Kenapa dia tidak membiarkan orang nomor 2 yang melakukannya? Ketika dia melihat Wang Lin, dia menunjukkan ekspresi menenangkan sebelum terbang menuju jembatan batu.
Dia terbang dalam waktu yang lama tanpa menemukan bahaya apapun dan bahkan memutarnya beberapa kali sebelum kembali. Wang Lin sedikit mengernyit. Dia mengulurkan tangannya. Makhluk kecil terbang keluar dari tornado dan mendarat di telapak tangannya. Ia menatapnya dengan mata kecilnya dan tetap diam. Wang Lin melemparkan makhluk kecil itu ke arah jembatan batu hitam. Makhluk kecil itu bergerak 3 langkah sebelum berhenti. Wang Lin menatap makhluk kecil itu dengan ekspresi serius. Tubuh makhluk kecil itu gemetar sambil berbalik perlahan. Matanya dipenuhi ketakutan. Kemudian, saat ia berbalik, sebuah pusaran muncul di bawah makhluk kecil itu, menyedotnya. Sesaat kemudian, semuanya kembali normal. Wang Lin merenung sejenak. Dia memahami bahwa jembatan batu adalah kunci untuk meninggalkan jalan tanpa jalan kembali ini. Dia menguji jembatan itu dengan beberapa makhluk kecil lagi, dan hasilnya sama. Namun, Wang Lin memperhatikan bahwa ketika sekelompok makhluk kecil pergi, hanya satu yang akan terpengaruh pada satu waktu sementara yang lain tidak terpengaruh hingga makhluk pertama mati. Kemudian makhluk kecil lainnya akan terpengaruh dan seterusnya. Mata Wang Lin berbinar saat dia bergumam, tidak ada kembali. Tidak ada kembali. Itu berarti bahwa sekali kamu mengambil langkah maju, kamu tidak dapat kembali. Dia merenungkan hal ini tetapi masih tidak melangkah ke jembatan. Dia duduk dalam posisi lotus di samping jembatan dan mengeluarkan 2 tas berisi. Salah satunya memiliki benang emas. Ini adalah benda yang dia curi dari mayat misterius saat dia mempelajari jalan ilahi di kuil Dewa Perang. Sayangnya, ada kekuatan misterius di tas itu yang menghalangi akal sehatnya untuk masuk ke dalam dan membukanya. Wang Lin tahu bahwa tas itu berisi perasaan ilahi orang lain dan dia harus menghapusnya sebelum dia bisa membukanya. Namun, perasaan ilahi ini terlalu kuat. Setelah mencoba beberapa kali, Wang Lin menyerah. Sebaliknya, dia mengelilinginya dengan indera keilahiannya sehingga indera ketuhanan di dalam tas itu akan terputus dari dunia luar, sehingga pemiliknya tidak dapat merasakannya. Meskipun Wang Lin tidak cukup kuat untuk menghapus perasaan ilahi, dia masih berhasil menyembunyikannya dengan perasaan ilahi alam jinnya. Tas penyimpanan lainnya adalah tas yang dicurinya dari si Bungkuk Meng. Perasaan ilahi di sana sudah menghilang, artinya Bongkok Meng sudah mati. Wang Lin mencibir dalam hatinya. Matanya berbinar ketika dia membukanya. Ini memang merupakan tabungan ribuan tahun dari seorang kultivator formasi jiwa. Hanya batu roh saja, ada lebih dari 300.000 yang bertumpuk seperti gunung kecil, dan semuanya berkualitas tinggi. Yang membuat mata Wang Lin semakin bersinar adalah 2 potong batu dengan lingkaran cahaya di sekelilingnya. Itu adalah batu roh berkualitas tinggi yang sangat langka. Jantung Wang Lin tiba-tiba berdetak kencang. Hanya 2 batu roh kualitas terbaik ini yang layak untuk dicuri dari Hun Shebek Meng. Selain batu roh, ada beberapa botol. Terakhir, untuk harta karun ajaib, yang ada hanya kuali hijau yang terbelah 2 dan tidak ada yang lain. Wang Lin mengerti setelah dia merenung sebentar. Si Bongkok Meng terjebak dalam waktu yang lama, jadi dia pasti telah menghabiskan semua hartanya. Tebakannya sangat akurat. Bongkok Meng memiliki banyak harta, dan semuanya berada pada level baru lahir atau lebih tinggi. Namun, setelah mencoba menerobos tornado beberapa kali, dia menghabiskan semua hartanya, terutama saat dia menggunakan 10 makhluk roh sebagai penggantinya. Dia membuang harta yang tak terhitung jumlahnya dalam upaya itu. Ia bahkan rela meledakkan hartanya untuk membuat jalan, namun sayangnya, pada akhirnya ia tetap gagal. Karena itulah satu-satunya harta ajaib yang tersisa adalah kuali hijau. Selain semua itu, ada juga banyak batu giok di dalam tas pegangan. Wang Lin memeriksanya satu persatu, dan senyuman di wajahnya semakin lebar setelahnya. Batu giok ini diisi dengan metode alkimia, metode pemurnian, dan catatan makhluk roh. Hal-hal ini sangat berguna bagi Wang Lin saat ini. Setidaknya tidak akan ada lagi masalah tidak mengenali material berharga ketika dia melihatnya. Selain itu, si Bungkuk Meng berspesialisasi dalam alkimia dan racun, jadi tas itu berisi banyak batu giok yang khusus menanganinya. Wang Lin menghabiskan waktu lama membaca semuanya. Hal ini membuat pengetahuannya meningkat lebih dari 100 kali lipat. Ada batu giok hijau tua yang menarik perhatian Wang Lin. Itu adalah metode kultivasi, dan namanya hanya satu kata, dunia bawah. Metode ini digambarkan berasal dari Dewa Iblis Qi, yang menggunakan racun sebagai dasar dao seseorang. Ada total 9 lapisan, dan pada lapisan 6, bahkan kultivator formasi jiwa tidak akan mampu menahan racun. Namun, cara ini sangat kejam. Seseorang harus menanggung rasa sakit yang tak terbayangkan karena berbagai racun harus disuntikkan ke dalam tubuh untuk menciptakan tubuh yang penuh racun.
Efek samping ini bertahan hingga seseorang mencapai lapisan ke-9. Ini adalah saat semua racun akan dikeluarkan dari tubuh untuk membentuk racun dunia bawah yang sebenarnya, sehingga seseorang dapat kembali normal. Sebelumnya, seseorang akan menderita kelainan bentuk. Hal pertama yang akan terjadi adalah tumbuhnya pustula pada orang tersebut. Setelah Wang Lin selesai memeriksanya, dia merenung sebentar dan menyerah pada gagasan untuk mengolahnya. Si bongkok Meng pasti mencium bau busuk itu karena dia mempraktikkan metode ini. Meskipun Wang Lin bukan orang yang peduli dengan penampilannya, dijelaskan dalam batu giok bahwa dengan mengembangkan metode ini, tubuh Anda akan dipenuhi racun. Ada kemungkinan racun itu akan menyerang kesadaran Anda, sehingga mengubah Anda menjadi cangkang berlubang yang hanya tahu cara membunuh. Inilah alasan utama mengapa dia menyerah dalam mengembangkan metode ini. Meskipun dia tidak bisa menggunakan metode kultivasi ini, masih banyak teknik di dalam batu giok yang bisa dia gunakan jika dia memiliki racun. Sedangkan untuk memurnikan racun, Wang Lin telah membaca batu giok yang berisi semua pengalaman si bungkuk Meng, yang membuat hati Wang Lin bergetar karena kegembiraan. Dia mengeluarkan semua botol itu dari tas penyimpanannya dan menggunakan batu giok untuk mengidentifikasi masing-masing botol. Hampir semuanya adalah racun, dan hanya satu botol berisi pil yang diketahui Wang Lin, yaitu pil yang diminumnya untuk mencegah dirinya diracuni. Pil anti-racun ini kualitasnya hanya sedang. Hanya dengan meminum racun ringan bersama dengan pil ini, efek pil tersebut dapat meningkat. Wang Lin memasukkan semuanya ke dalam tasnya dan melemparkan milik bongkok Meng ke tanah. Kemudian dia mengambil sebuah benda dan ekspresinya menjadi serius. Benda ini adalah harta karun hidup si bungkuk Meng, kuali hijau. Meskipun kuali ini telah terbelah menjadi dua, masih ada energi spiritual kuat yang keluar darinya. Namun, energi spiritual ini penuh dengan racun. Zat hijau yang bisa membunuh akal ketuhanan membuat Wang Lin ekstra hati-hati saat memeriksanya. Dia tahu bahwa selain batu roh kualitas terbaik dan batu giok hijau, benda paling berharga berikutnya dalam tas bongkok Meng adalah kuali ini. Bagaimanapun juga, kuali ini adalah harta hidup seorang kultivator formasi jiwa, dan kuali ini telah dimurnikan di dalam tubuhnya selama ribuan tahun. Ketika dia memeriksa batu gioknya, ada penjelasannya. Ketika seseorang mencapai lapisan kedua, mereka membutuhkan harta karun untuk menekan racun di tubuhnya. Kuali ini adalah tiruan dari kuali obat raja yang legendaris. Meski tiruan, bahan pembuat kuali hijau ini tidak lebih buruk dari kuali obat raja. Yang membuatnya lebih rendah adalah ia tidak bisa menyerap energi spiritual dari puluhan ribu tanaman seperti yang bisa dilakukan oleh King Medicine Cauldron. Kuali ini adalah harta paling penting dari sebuah sekte di negara kultivasi peringkat 3. Si bongkok Meng menghabiskan ratusan tahun untuk mendapatkannya. Dia pertama kali bergabung dengan sekte tersebut dan menjadi murid pribadi kepala sekte karena bakatnya. Kemudian, ketika dia mendapat kesempatan untuk mendekati kuali tersebut, dia mencurinya, membunuh tuannya, dan melarikan diri ke lautan iblis. Setelah itu, dia menggunakan kuali tersebut sebagai harta hidupnya. Dia secara paksa mengambil kuali obat raja dan memurnikannya menjadi kuali racun raja. Jika dia berhasil mencapai lapisan ke-9, meskipun itu tidak akan mencapai level King Medicine Cauldron yang legendaris, itu akan cukup dekat. Namun, alih-alih kuali obat raja, itu akan menjadi kuali racun raja. Sayangnya, dia meninggal sebelum sampai di sana, dan karena kebetulan, kuali ini kini berada di tangan Wang Lin. Wang Lin mengingat apa yang dikatakan batu giok tentang kuali ini. Setelah merenung sebentar, jika dia juga mengembangkan teknik yang sama, maka setelah dia mencapai level tertentu, dia bisa melahapnya dan menjadikannya harta hidupnya sendiri. Namun, dia telah memutuskan untuk tidak mengolah metode ini, yang membuat kuali ini sulit untuk ditangani. Wang Lin akan merasa sangat frustrasi jika dia tidak bisa menggunakan harta karun semacam ini. Alasan melakukan semua ini adalah untuk menjadi lebih kuat. Meskipun dia belum hampir mencapai tahap Naschen Soul dan ini tidak akan meningkatkan peluangnya untuk sampai ke sana, dia harus melakukan perjalanan melalui tempat berbahaya ini, dan kuali hijau ini pasti dapat meningkatkan tingkat kelangsungan hidupnya. Wajah Wang Lin muram. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke jembatan batu. Matanya berbinar sebelum dia membuka mulutnya agar pedang kristal itu terbang keluar. Pedang itu terbang mengelilinginya beberapa kali sebelum berhenti di depannya. Wang Lin menatap pedang terbang itu dengan ekspresi berlama-lama di wajahnya. Dia mengatupkan giginya dan memukul pedang kristal. Pedang itu bergetar sedikit sebelum mengeluarkan nyanyian pedang. Kemudian, garis merah muncul di badan pedang. Ini adalah darah esensi jiwa yang dia gunakan untuk memurnikan darah pedang ini di Zhao.
Meskipun tubuhnya dan tubuh pedangnya hancur, teknik pemurnian darahnya sangat kejam. Itu secara paksa mengukir darah esensi jiwa ke dalam roh pedang. Roh pedang ini awalnya tanpa bentuk atau kecerdasan, tetapi telah berada di dalam jiwa Wang Lin selama bertahun-tahun, dan mengalami perubahan ketika Wang Lin menjadi pemangsa jiwa. Roh pedang memperoleh sedikit kecerdasan dan dipertahankan. Baru setelah Wang Lin menggunakan teknik pemurnian kuil Dewa Perang untuk menjadikannya tubuh lain, barulah ia menyelesaikan transformasinya. Dapat dikatakan bahwa pedang terbang ini telah memberikan banyak manfaat bagi Wang Lin. Banyak orang yang mati karena pedang ini. Pedang itu telah mengumpulkan begitu banyak niat membunuh sehingga sekarang bisa dianggap sebagai harta karun pembunuhan. Wang Lin mengungkapkan ekspresi serius sambil menggerakkan tangan kanannya ke atas pedang. Garis darah pada pedang menjadi lebih terlihat sampai pedang itu retak di sepanjang garis itu dan jatuh ke tanah berkeping-keping. Hanya ada garis-garis darah yang melayang di udara sekarang, dan bayangan pedang akan muncul dan menghilang. Wang Lin menarik napas dalam-dalam sebelum menamparkan tas pegangannya. Tungku reaksi terbang keluar. Dia melemparkan kedua bagian kuali hijau ke dalam tungku reaksi. Gas hijau segera menutupi tungku reaksi sementara suara mendesis terdengar dari dalam. Mata Wang Lin menjadi dingin. Tangannya membentuk segel yang dia tempatkan pada tungku reaksi. Tungku reaksi mulai berputar semakin cepat hingga menyebabkan gas hijau di sekitarnya berputar, menciptakan tornado hijau. Wang Lin mengulurkan tangan dan mengambil semua pecahan pedang kristal. Dia mengambil satu bagian dan menatap tungku reaksi yang berputar cepat. Setelah sekian lama, dia melemparkan satu bagian ke dalam tungku reaksi yang berputar cepat. Saat masuk, potongan kristal meleleh dan bercampur dengan apa yang ada di dalam tungku. Wang Lin dengan tenang melemparkan potongan-potongan itu ke dalam tungku, dan setelah 1 jam, semua potongan itu berada di dalam tungku. Wang Lin menghela nafas lega. Kemudian, tangannya membentuk segel dan meletakkannya di tungku reaksi. Setelah melakukan ini, tungku reaksi mulai berputar lebih cepat. Sekarang dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya lagi. Yang ada hanyalah massa yang merentang. Pusaran hijau itu tampak seperti berhenti, tetapi jika dilihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa pusaran itu tidak berhenti bergerak. Ia bergerak sangat cepat sehingga terlihat seperti diam. Wang Lin bergumam, masih belum cukup. Dengan akal sehatnya, dia dapat melihat bahwa panas yang dihasilkan dari pemintalan tungku reaksi tidaklah cukup. Panas ini hanya menyebabkan kuali hijau berubah sedikit menjadi merah, tapi belum meleleh. Mata Wang Lin berbinar ketika beberapa benda terbang keluar dari tasnya. Dia bahkan tidak melihatnya saat dia mengambil satu dan secara akurat melemparkannya ke dalam tungku reaksi. Saat benda itu jatuh, muncul kepulan asap berwarna hijau. Meskipun tungku reaksi tidak berputar lebih cepat, suhu di dalamnya meningkat 1 kali lipat. Kuali hijau di dalamnya sekarang seluruhnya berwarna merah. Namun masih belum ada tanda-tanda akan mencair. Benda yang dia lempar ke dalam adalah bahan pemurnian khusus dari kuil Dewa Perang, batu darah ayam. Bila dirangsang oleh energi spiritual, dapat menimbulkan suhu tinggi. Jika terlalu banyak yang digunakan, bukannya menaikkan suhu, malah menurunkannya. Itulah sebabnya Wang Lin menyimpannya setelah menggunakan beberapa. Bagian dalam tungku reaksi telah mencapai suhu yang mengerikan, tetapi kuali hijau masih menyala merah tanpa ada tanda-tanda meleleh. Wang Lin merenung sejenak sebelum membuang tanaman merambat bulan ungu, batu bunga pecah, kayu bulan biru, dan lusinan bahan pemurnian kuil Dewa Perang lainnya. Setelah benda-benda ini dimasukkan ke dalam tungku reaksi satu persatu, awan asap warna-warni mengepul dari tungku reaksi dalam bentuk kuali. Kuali asap ini menghancurkan pusaran hijau, tetapi kemudian, secara misterius, ia kembali ke dalam tungku reaksi, menyeret gas hijau bersamanya. Serangkaian suara gemuruh datang dari tungku reaksi dan retakan mulai muncul di sana. Wang Lin memfokuskan dirinya dan memperhatikan kuali hijau di dalamnya. Kuali hijau sudah mulai meleleh, tetapi kecepatan lelehnya sangat lambat. Jika terus begini, kemungkinan besar tungku reaksi akan pecah sebelum kuali selesai meleleh. Mata Wang Lin berbinar. Dia mengangkat tangan kanannya dan nyala api biru muncul, menyebabkan suhu di sekitarnya langsung turun. Ini adalah api dunia bawah yang tercipta ketika dia menyelesaikan metode kultivasi kenaikan dunia bawah. Api es ini telah menyatu dengan inti emas Wang Lin, sehingga tidak akan pernah hilang, namun jika digunakan secara berlebihan akan merusak inti emasnya. Inilah mengapa dia hanya menggunakan ini sebagai kartu asnya sebelumnya. Dia tidak akan menggunakannya dengan santai. Melihat tungku reaksi berada pada batasnya dan hampir hancur, dia mengirimkan api biru ke depan.
Wang Lin sangat terkonsentrasi saat dia mengendalikan api untuk bergerak maju secara perlahan. Dia harus memastikan tidak ada fluktuasi apapun dalam nyala api untuk menjaga suhu tetap konstan dan rendah. Pada saat ini, jumlah retakan pada tungku reaksi tiba-tiba meningkat, tetapi sebelum menyebar, retakan tersebut dikelilingi oleh api es, memperkuat tungku. Setelah beberapa napas, Wang Lin dipenuhi keringat. Dia telah mengambil resiko besar. Jika dia mengendalikan nyala api dengan baik, itu akan membantu menjaga tungku reaksi tetap utuh, tetapi jika dia mengacaukannya, itu akan meningkatkan kecepatan penghancuran tungku reaksi. Saat ini, berkat penguatan api es, retakan pada tungku reaksi diperlambat. Namun, jika dia tidak membatasi seberapa dingin apinya, maka hal itu akan mempengaruhi melelehnya kuali hijau di dalamnya. Hal ini membuat Wang Lin semakin fokus, karena dia perlu menjaga suhu pada titik yang dapat membantu menjaga kestabilan tungku tetapi tidak akan mempengaruhi pencairan kuali hijau. Kuali hijau itu perlahan meleleh. Wang Lin tidak berani bersantai selama ini. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, kuali hijau itu benar-benar meleleh menjadi genangan cairan hijau tua. Wang Lin menghela nafas lega saat tangannya membentuk segel yang mendarat di tungku reaksi. Hal ini menyebabkan tungku reaksi berhenti berputar. Wang Lin mengulurkan tangan dan mengeluarkan semua cairan hijau. Di dalam cairan, gambar kuali kecil akan muncul dan menghilang. Wang Lin tahu bahwa ini adalah roh kuali dari kuali racun raja ini. Tanpa ragu-ragu, dia melambaikan tangannya dan roh pedang yang melayang di udara bergabung dengan cairan hijau. Roh kuali juga menyatu dengannya. Ekspresi Wang Lin serius. Kedua roh itu tidak bertindak seperti prediksi Wang Lin dan saling menyerang. Setelah beberapa perlawanan, roh kuali berubah menjadi gas hijau dan memasuki roh pedang. Setelah keduanya bergabung, Wang Lin akhirnya santai. Tangannya menunjuk beberapa kali sementara cairan hijau perlahan memadat sesuai keinginan Wang Lin menjadi bentuk pedang pendek berukuran 6 inci. Dua baris duri kecil yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari kedua sisi pedang. Mereka memancarkan cahaya hijau yang terlihat sangat menakjubkan. Pedang terbang itu telah mengeras sepenuhnya dan sekarang berwarna hijau tua. Pedang itu juga mengandung racun dari King Poison Cauldron. Jika seseorang terkena serangannya, jika pedang tidak segera membunuh mereka, racunnya pada akhirnya akan membunuh mereka. Bahkan jika seorang kultivator Nas Chen Soul terkena pedang terbang ini, akan sulit bagi mereka untuk lolos dari kematian. Lagi pula, racun dalam pedang ini berasal dari kuali racun Raja Bungkuk Meng. Namun, setelah mereformasi pedang ini, dia tidak lagi berani menelannya dan malah memeliharanya di dalam inti emasnya. Bahkan ketika dia menggunakannya, dia harus berhati-hati karena jika terkena, dia juga akan sulit untuk hidup. Tidak ada penawar racun dari King Poison Cauldron ini. Selain Bongkok Meng, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Wang Lin yakin dengan kekuatannya, terutama duri di sisi pedang. Hanya dengan dipikir saja, duri-durinya bisa patah untuk menyerang musuh, sehingga sangat sulit untuk dilawan. Episode 178 Gunung Pembatas. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan pedang terbang itu terbang ke arahnya. Dia dengan hati-hati mengarahkan pedang terbang itu ke dalam tas pegangannya sebelum bersantai. Dia tidak ingin terpotong oleh pedang yang telah dia sempurnakan dan mati karena racunnya. Setelah menyingkirkan pedang terbang itu, Wang Lin berdiri dan berjalan menuju jembatan batu tanpa ragu-ragu. Tornado itu melolong saat mereka segera mengikutinya. Wang Lin dengan hati-hati bergerak maju. Meski jembatan ini terlihat biasa saja, pemandangannya berubah dan jembatan itu menjadi sepanjang 1000 kaki saat dia menginjaknya. Sebuah pusaran muncul di sisi lain jembatan. Mata Wang Lin berbinar. Dia merenung sebentar sebelum mengulurkan tangannya. Makhluk kecil terbang dan mendarat di telapak tangannya. Dia melemparkan makhluk kecil itu dan makhluk itu melesat seperti anak panah menuju pusaran. Namun, setelah makhluk kecil itu hanya terbang sejauh 100 kaki, sambaran petir ungu secara akurat mendarat di makhluk kecil itu dan mengubahnya menjadi debu. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Jika tidak ada batasan di sini, dia bisa terbang melintasinya tanpa masalah apapun. Namun, dia hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah sekarang. Dia harus bergerak perlahan dan tanpa akselerasi mendadak. Dia melihat ke jembatan sepanjang 1000 kaki, menarik napas dalam-dalam, dan melangkah maju. Wang Lin tetap fokus sepenuhnya pada setiap langkah. Pada langkah ke-10, dia tiba-tiba dikelilingi kabut dan tornado di belakangnya menghilang. Iblis kedua juga menghilang bersamaan dengan tornado. Bahkan hubungan di antara mereka diblokir oleh kekuatan misterius. Wang Lin tidak bisa mendeteksinya sama sekali.
Wang Lin ingin melihat ke belakang, tetapi saat dia hendak berbalik, dia memaksa dirinya untuk berhenti. Wajah Wang Lin cemberut saat dia merenung, lalu dia mencibir dan terus berjalan ke depan. Kali ini jaraknya 100 kaki. Raungan menggelegar tiba-tiba terdengar di belakang Wang Lin yang bahkan menyebabkan jembatan di depannya berguncang. Wang Lin segera menstabilkan tubuhnya. Dia tahu suara gemuruh ini. Itu adalah auman naga terpencil dari terowongan. Nafas amis dan panas berhembus di punggungnya. Wang Lin mengendalikan dirinya sendiri untuk tidak memeriksa akal sehatnya. Jembatan ini disebut jalan tanpa jalan kembali, artinya sekali seseorang menginjaknya, mereka tidak dapat kembali lagi. Wang Lin tidak percaya tempat ini bisa sesederhana itu. Bukan saja dia tidak bisa kembali, tapi dia bahkan tidak bisa menoleh. Kemungkinan besar dia juga tidak bisa menyebarkan kesadaran ilahi ke punggungnya. Pada akhirnya, semuanya harus mengikuti dua kata no return, atau dia akan mati di sini seperti makhluk kecil itu. Meskipun dia tidak bisa menoleh atau memeriksa dengan akal sehatnya, dia tahu bahwa jika dia merasakan panas ini, itu berarti naga itu telah membuka mulut besarnya dan berada tepat di belakangnya. Wang Lin terkejut, tapi dia tidak panik. Tidak mungkin naga itu muncul di belakangnya. Itu pasti semacam ilusi. Tepat pada saat ini, lampu merah menyala di bahu kanannya. Pupil matanya mengecil. Dia dengan jelas melihat bahwa lampu merah itu adalah lidah naga yang bercabang. Dahinya dipenuhi keringat dingin. Dia melihat ke samping dan menemukan zat lengket yang mengeluarkan bau aneh di bahunya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mulai tenang. Langkahnya masih mantap saat dia berjalan maju dengan lembut. Lidah bercabang terus melintas di tubuhnya, dan pakaiannya berkibar karena nafas panas. Tiba-tiba, niat membunuh yang kuat muncul di belakangnya. Wang Lin melihat pakaiannya yang mengepak dan tersenyum mengejek. Jika sebelumnya, dia masih sedikit ragu, apalagi setelah melihat zat lengket di bahunya. Namun, setelah melihat bajunya mengepak seperti ini, dia yakin bahwa ini hanyalah ilusi. Alasannya adalah makhluk di belakangnya seharusnya adalah binatang buas yang sunyi. Biasanya, hanya satu hembusan napas akan membuatnya terbang jauh pada jarak ini, tapi sekarang itu hanya bisa membuat pakaiannya mengepak. Wang Lin sangat bertekad. Tidak peduli suara atau gerakan apapun yang ada di belakangnya, dia tetap berjalan ke depan dengan tenang. Pada saat ini, naga merah mengeluarkan raungan yang keras dan berusaha melahapnya. Wang Lin bisa melihat naga itu datang dari sudut matanya, tapi dia tidak panik dan terus berjalan ke depan dengan tenang. Saat naga itu melahapnya, itu berubah menjadi kepulan asap. Wang Lin perlahan keluar dari asap. Dia telah berjalan sejauh 900 kaki dan hanya tinggal 100 kaki lagi, tetapi pada saat itu, dia mendengar suara batuk pelan. Batuk ini sangat lembut, tetapi di telinga Wang Lin seperti guntur yang menggelegar. Dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Tubuhnya gemetar dan dua aliran air mata mengalir di wajahnya. Batuk itu berlanjut. Wang Lin tahu bahwa semua ini hanyalah ilusi dan palsu, tapi dia masih memiliki keinginan untuk berbalik untuk melihatnya. Taizu, berbalik dan biarkan ayah melihatnya. Suara familiar itu memasuki telinganya, menyebabkan Wang Lin mengepalkan tinjunya dan menutup matanya. Ketika dia membukanya lagi, matanya dipenuhi tekad dan dia mulai berjalan maju lagi. Taizu, ibu hanya ingin melihat anaknya. Bagaimana kamu bisa begitu kejam sampai tidak menoleh? Wang Lin menutup matanya lagi. Tubuhnya gemetar di setiap langkah, tapi dia terus maju tanpa ragu-ragu. Tak lama kemudian, dia sampai di ujung jembatan batu. Sepanjang 100 kaki terakhir ini, suara orang tuanya tidak pernah berhenti. Ketika sampai di ujung jembatan, suara orang tuanya menghilang. Raungan tornado kembali terdengar dan dia mendapatkan kembali hubungannya dengan iblis kedua. Wang Lin masih tidak berbalik. Setelah merenung lama sebelum pusaran, dia mengeluarkan batu giok yang diberikan Limuan padanya dan mengaktifkannya. Dia mengepung tornado di belakangnya dan mereka memasuki pusaran bersama-sama. Wang Lin menghilang di dalam pusaran setelah ditarik oleh petir ungu. Apa yang muncul di hadapannya ketika dia keluar dari pusaran adalah sebuah gunung besar yang tertutup awan. Itu sangat tinggi sehingga mustahil untuk melihat semuanya dengan semua awan di sekitarnya. Dibandingkan gunung, Wang Lin terlihat sangat kecil. Setelah melihat gunung itu, Wang Lin terkejut, tetapi dia segera menyadari bahwa jalan tanpa jalan kembali jelas bukan ujian kedua. Kalau tidak, semua ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Kaisar kuno dan Duan Muji tentang perlunya mantra kematian Wang Lin. Dia masih tidak bisa melihat apapun yang memerlukan serangan indera ketuhanan untuk melewatinya. Dia terus melihat ke arah gunung dan menebak mungkin ini adalah percobaan kedua yang sebenarnya.
Dia menyebarkan akal ilahi dan murid-muridnya segera menyusut. Jelas ada batasan yang rusak di kaki gunung dengan kilatan cahaya merah di sekitarnya. Wang Lin merenung sejenak sebelum berjalan menuju gunung. Tak lama kemudian, dia sampai di tempat yang dibatasi. Pembatasan tersebut jelas telah dihancurkan oleh seseorang, meninggalkan lubang yang cukup besar untuk dilewati oleh satu orang. Cahaya merah bersinar dari sisi lubang. Dia kemudian melihat ke arah puncak gunung. Dia segera menjadi sangat berhati-hati, karena dia yakin ada seseorang di depannya. Tidak ada apapun di sini selain gunung ini, artinya gunung inilah yang menjadi kunci uji coba ini. Pilihannya pun hanya satu, yaitu mendaki ke puncak gunung ini. Bagi manusia fana, mendaki gunung seperti ini akan menjadi tugas yang sangat sulit, namun bagi seorang kultivator, itu tidak sulit sama sekali. Namun, dengan pengalaman Wang Lin di sini sejauh ini, pasti ada batasan yang mencegahnya terbang, jadi dia harus berjalan mendaki gunung. Setelah merenung sebentar, Wang Lin berbalik dan melihat tornado. Dia melambaikan tangannya dan tornado mulai bergabung membentuk tornado besar. Wang Lin melompat menuju tornado. Ketika dia mendekatinya, sebuah celah muncul di tornado seolah menyambutnya masuk. Berdiri di dalam tornado, Wang Lin mengirimkan perintah dan tornado raksasa itu segera bergerak maju. Tepat setelah mereka melewati batasan tersebut, Wang Lin melihat dengan perasaan ilahi bahwa batasan tersebut mulai pulih dan segera kembali normal. Hati Wang Lin tenggelam. Jika batasannya bisa pulih, maka dia tidak bisa membiarkan orang di depannya membuka jalan untuknya seperti yang dia lakukan di percobaan pertama. Memikirkan hal ini, indera ketuhanan yang tak terhitung jumlahnya dari makhluk kecil bergabung bersama di bawah kendali Wang Lin melalui iblis kedua dan menyebar. Dia dengan hati-hati mengendalikan perasaan ilahi yang kuat ini untuk memeriksa area sekitarnya. Hatinya tenggelam. Tempat ini sepenuhnya dibatasi. Tidak salah jika menyebut tempat ini sebagai gunung pembatas. Lupakan mendaki lurus ke atas. Hanya satu langkah yang salah akan membuatnya terbunuh. Saat Wang Lin menjelajahi daerah itu dengan akal ilahi, salah satu batasan mulai pulih dan sepenuhnya kembali normal dalam sekejap mata. Wang Lin menarik akal sehatnya. Setelah merenung sebentar, dia keluar dari tornado raksasa. Dia mengeluarkan tas berisi pegangan dan melambaikan tangannya. Tornado, bersama dengan iblis kedua, memasuki tas. Tas pegangan ini didapatnya dari seorang kultivator serangga. Ia tidak bisa menampung barang, tapi makhluk hidup bisa tinggal di dalamnya. Wang Lin telah mengujinya dengan beberapa makhluk kecil beberapa hari yang lalu. Begitu dia mengetahui bahwa itu berhasil, dia menggunakannya untuk menyimpan makhluk-makhluk kecil itu. Setelah makhluk kecil itu masuk ke dalam tas, dia mengikat tas itu ke pinggangnya dan menarik napas dalam-dalam sebelum mulai berjalan ke depan. Perasaan ilahinya tersebar, mengamati sekelilingnya dengan cermat. Saat dia menggunakan indera ketuhanan makhluk kecil itu untuk memindai area tersebut, dia menemukan ada celah di antara batasan tersebut. Namun, bukaannya terlalu kecil untuk dilewati oleh tornado raksasa, dan pembatas di sekitarnya berfungsi penuh, sehingga akan aktif jika disentuh. Inilah sebabnya dia menyerah pada gagasan menggunakan tornado raksasa untuk mencapai puncak gunung. Episode 179 mempelajari batasan. Bukan karena Wang Lin tidak berpikir untuk kembali ke tempat dia datang setelah dia mendapatkan batu roh kualitas terbaik, itu karena situasinya terlalu berbahaya di percobaan pertama, dan tanpa Bongkok Meng untuk membukanya. Jalan baginya, dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa kembali. Bahkan jika dia menghabiskan seluruh upaya untuk melewatinya, pusaran itu tidak akan membawanya kembali. Satu-satunya jalan yang tersisa baginya adalah kematian, karena tidak mungkin dia cukup beruntung untuk melewati ujian pertama lagi. Kepribadian Wang Lin tidak memungkinkan dia untuk membuat taruhan dengan mudah, terutama ketika hal-hal yang dia tidak mampu kehilangan dipertaruhkan. Namun, menurut analisis Wang Lin, jika Bongkok Meng dan mereka dapat meninggalkan tempat ini 1000 tahun yang lalu, itu berarti ada susunan transfer dari sini. Kalau tidak, tidak mungkin mereka berempat berani datang ke sini lagi. Sayangnya, si Bongkok Meng tidak membawa apapun di tasnya yang berisi informasi tentang tempat ini. Barang warisan yang mereka miliki bukan milik si Bongkok Meng. Mata Wang Lin berbinar. Dia percaya jika dia bisa mendapatkan benda warisan itu, dia akan bisa menemukan jalan keluar dari sini. Setelah hati-hati melihat sekeliling, Wang Lin berjalan ke depan. Tak lama kemudian, dia tiba-tiba berhenti sambil melihat sebuah batu besar di kejauhan. Batuan ini memancarkan gelombang energi spiritual. Wang Lin mengambil beberapa langkah ke samping dan berjalan berkeliling. Langit gelap. Itu menimbulkan perasaan tertekan seperti batu raksasa di hati seseorang.
Wang Lin dengan hati-hati berjalan melewati celah antara dua batasan sebelum menghela nafas lega. Dia melihat sekeliling. Hanya 300 kaki saja yang membutuhkan waktu beberapa jam untuk melewatinya. Dia harus memastikan bahwa tidak ada masalah pada setiap langkah sebelum dia mengambil langkahnya. Dia mendongak ke arah gunung yang sepertinya tidak pernah berakhir. Dia bertanya-tanya berapa tahun yang dibutuhkannya untuk mencapai puncak jika dia terus berjalan dengan kecepatan seperti ini. Dia menghela nafas berat. Pada uji coba pertama, ia berhasil melewatinya karena keberuntungan, namun sepertinya ia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk uji coba kedua ini. Setelah Wang Lin merenung sebentar, wajahnya menjadi gelap. Dengan hanya kultivasi formasi inti, itu terlalu berbahaya di sini, tetapi jika dia kembali, itu akan menjadi lebih berbahaya. Jika dia ingin hidup, dia harus memaksakan diri untuk maju. Wang Lin merenung sebentar dan kemudian matanya berbinar. Dia tidak terus maju melainkan berbalik dan dengan hati-hati melewati celah di antara dua batasan tersebut. Ia terus berjalan kembali hingga tiba di kaki gunung lagi. Di bagian paling bawah gunung, tempat pembatasan pertama kali muncul, dia berlutut dan mempelajari pembatasan tersebut dengan cermat. Ini adalah sepetak rumput yang lebarnya sekitar 12 kaki. Ada banyak rerumputan seperti ini di kaki gunung, tapi rerumputan di bagian atas gunung lebih sedikit. Pada pandangan pertama, tidak ada yang istimewa darinya, tetapi ketika Wang Lin melihat lebih dekat, dia dapat melihat bahwa rumput di sini mengandung tatanan misterius. Wang Lin dengan hati-hati memeriksa setiap helai rumput. Ketika dia selesai, dia mencatat pikirannya dalam sebuah batu giok. Dengan menggunakan waktu 3 hari, dia mencatat detail setiap helai rumput. Dia ingin menggunakan ini untuk menemukan cara menembus batasan tersebut. Wang Lin tahu bahwa jika dia mencoba menerobos dengan paksa, tidak akan ada harapan baginya untuk mencapai puncak. Ini akan menjadi tugas yang mustahil baginya. Selain itu, semakin tinggi seseorang mendaki, semakin kuat pula pembatasannya. Akan ada titik di mana tidak ada cara untuk mengatasi pembatasan tersebut. Jika dia tidak bersiap sebelumnya, dia pasti akan mati. Jika dia ingin lulus ujian ini, dia harus belajar mengendalikan batasan di gunung ini. Semakin dia memahami tentang pembatasan, semakin tinggi peluangnya untuk bertahan hidup. Tidak ada jalan lain. Inilah sebabnya Wang Lin kembali turun dan mulai mempelajari pembatasan pertama secara mendetail. Pembatasan sangat berbeda dengan formasi. Formasi menggunakan metode yang sangat spesifik untuk menciptakan efek yang sangat spesifik. Komponen yang digunakan dalam suatu formasi sangatlah kompleks. Jika seseorang mencoba mempelajarinya dengan paksa, mereka hanya akan memperoleh pemahaman dasar. Pembatasan dianggap sebagai jenis formasi, hanya saja pembatasan tersebut jauh lebih fleksibel. Mereka dapat berubah berdasarkan keinginan pengguna. Pembatasan mirip dengan perasaan ilahi. Kultivator yang kuat dapat menetapkan batasan hanya dengan akal ilahi mereka. Bahkan setelah ratusan ribu tahun, selama kesadaran ilahi tidak dihancurkan, maka pembatasan tersebut akan tetap aktif. Kadang-kadang bahkan jika penggunanya sudah mati, perasaan ilahi dalam suatu batasan akan membentuk kesadarannya sendiri dan terus mempertahankan batasan tersebut. Batasan selalu berubah. Hampir tidak ada seorang pun kecuali perapal mantra yang dapat melihatnya sepenuhnya. Ada dua cara untuk melewati pembatasan. Yang pertama adalah menerobos dengan paksa, tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Metode kedua adalah dengan menelitinya. Setelah Anda memahami prinsip dan aturan pembatasan sampai tingkat tertentu, secara alami Anda akan dapat membuka pembatasan tersebut. Wang Lin menggunakan metode kedua. Setelah mencatat batasan pertama pada batu giok, dia dengan cermat mempelajari apa yang telah dia rekam. Untungnya, dia mempelajari dasar-dasar formasi selama dia menjadi pemangsa jiwa, jadi dia tidak sepenuhnya tersesat saat mempelajari ini. Waktu perlahan berlalu. 10 hari kemudian, ketika Wang Lin sedang menatap area ini, tangan kanannya tiba-tiba meraih rumput. Rerumputan kemudian mulai bergerak. Namun, Wang Lin sepertinya sudah melihat ini datang dan bergerak bersama rumput. Tangan kanannya bergerak ke kiri, lalu bergerak ke kanan, dan tangan lainnya ikut-ikut. Sekilas, sepertinya dia bergerak tanpa pola apapun, namun jika dilihat lebih dekat, dia bergerak selaras dengan rerumputan. Hanya dalam beberapa saat, kecepatan gerakan tangan kanannya telah mencapai batas tertentu dan mulai menciptakan bayangan. Seringkali, ketika satu bayangan muncul, bayangan sebelumnya telah menghilang. 10 napas kemudian, keringat muncul di dahinya dan dia benar-benar fokus. Dia dengan cepat menarik kembali tangan kanannya dan seberkas cahaya merah muncul. Itu mengejar tangan kanannya.
Sementara Wang Lin menarik tangannya kembali, dia tiba-tiba mulai menggerakkan tangannya sekali lagi. Lampu merah menjadi semakin lemah hingga akhirnya menghilang. Saat dia menarik tangan kanannya, tangan itu benar-benar mati rasa. Wang Lin memandang ke arah rumput. Itu sudah kembali normal tanpa ada yang keluar dari tempatnya. Pembatasan di sini adalah membunuh siapa saja yang mencoba masuk. Jika seseorang memiliki tingkat kultivasi yang cukup tinggi untuk menerobos dengan paksa, maka lampu merah itu akan muncul dan mengejar orang tersebut hingga membunuh mereka. Setelah mempelajari pembatasan tersebut selama beberapa hari, Wang Lin memperoleh pemahaman dasar tentangnya. Kali ini, itu hanya sebuah eksperimen. Dia telah melakukan eksperimen seperti ini lebih dari 10 kali dalam beberapa hari terakhir. Dia hanya bisa bertahan 3 napas saat pertama kali mencoba, dan dia akan terluka oleh lampu merah saat dia melakukannya. Sekarang dia bisa bertahan 10 napas dan mampu menghentikan lampu merah. Wang Lin percaya bahwa jika dia punya sedikit waktu lagi, dia akan mampu menerobos. Ini berarti bahwa jika dia benar-benar memasuki batasan tersebut, dia dapat bertahan selama 10 napas waktu, dan jika dia meninggalkannya dalam periode 10 napas itu, bahkan lampu merah pun tidak dapat menghentikannya. Wang Lin menjadi bersemangat. Meskipun pembatasan ini adalah yang paling sederhana di gunung ini, dia yakin telah menemukan jalan yang benar. Selama dia melanjutkan jalan ini, maka bukan tidak mungkin untuk meninggalkan tempat ini. Jika tujuan awal Wang Lin mempelajari pembatasan adalah untuk meninggalkan tempat ini, maka sekarang dia memiliki satu tujuan lagi. Semakin banyak dia meneliti, semakin dia tertarik pada pembatasan. Dia tidak pernah memikirkan betapa kuatnya pembatasan itu. Misalnya saja pembatasan rumput di sini. Meskipun Wang Lin dapat melewatinya dengan aman, dia sendiri tidak dapat menempatkannya karena dia belum sepenuhnya memahaminya. Begitu dia benar-benar menguasai batasan tersebut dan dapat menjadikannya miliknya sendiri, maka dia dapat menempatkannya sendiri. Meskipun tidak sekuat ini, sifat aneh dari pembatasan ini tidak akan lebih lemah. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan saat dia asyik dengan penelitiannya. 1 bulan kemudian, Wang Lin menyingkirkan batu giok itu dan berjalan ke rumput. Saat dia masuk, rumput tiba-tiba mulai bergerak dan kabut merah muncul. Setiap helai rumput mulai bergerak dengan keras sebelum terbang seperti senjata tajam dan menghilang dalam kabut merah. Pada saat yang sama, teriakan datang dari segala arah sementara senjata tajam menghujani Wang Lin. Wang Lin tetap tenang dan tidak memperhatikan senjatanya sama sekali. Dia terus berjalan seolah-olah itu adalah halaman belakang rumahnya sendiri ketika semua senjata mendekat. Wang Lin dengan santai melambaikan tangan kanannya. Meski terlihat sangat lambat, tangannya secara misterius telah tiba di depan senjata. Jika ada orang lain yang melihat ke dalam dari luar, mereka akan terkejut. Hal ini hanya mungkin terjadi jika seseorang telah memahami sepenuhnya pembatasan tersebut. Wang Lin tidak mengetahui teknik khusus apapun, tetapi dia tahu bahwa tangannya akan lebih cepat daripada senjatanya, dan dia menjadi lebih cepat dengan berpikir bahwa dia lebih cepat. Saat tangannya melambai, dia menggambar sebuah lingkaran. Tindakan sederhana ini adalah hasil penelitian Wang Lin. Meskipun terlihat seperti lingkaran sederhana, tangannya membuat ribuan segel berbeda sekaligus tanpa jeda saat dia menggambarnya. Setelah lingkaran ini selesai, semua senjata itu melambat, kembali menjadi rumput, dan terbang mengelilingi Wang Lin. Ekspresi Wang Lin masih tenang. Sejak dia masuk, dia selalu berjalan dengan kecepatan tenang yang sama, dan bahkan sekarang pun tidak ada bedanya. Saat dia berjalan ke depan, sepetak rumput terbelah di tengah seolah tidak berani menghalanginya. Saat dia hendak meninggalkan area tersebut, lampu merah muncul di kabut merah di sekelilingnya. Wang Lin tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan meraih. Semua lampu merah berhenti seperti ditangkap oleh tangan raksasa dan hancur berkeping-keping. Lampu merah dengan cepat berkumpul kembali, tapi kali ini mereka membentuk jalan di bawah kaki Wang Lin yang mengarah keluar batasan. Ekspresi Wang Lin tetap normal saat dia berjalan di jalan merah dan keluar dari batasan. Dia tertawa ketika dia keluar dari batasan. Setelah menghabiskan waktu sekian lama, dia akhirnya benar-benar memahami batasan ini dan menjadikannya miliknya. Ketertarikannya terhadap pembatasan telah mencapai puncaknya. Dia melihat kembali batasan itu dengan ekspresi mengejek dan menggerakkan tangannya ke dalamnya. Pembatasan itu tiba-tiba bergetar, dan pergerakan rumput pun berubah. Jika dilihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa pergerakannya lebih kompleks dari sebelumnya. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, jika seseorang muncul di belakangku, mereka harus berhati-hati.
Dengan pemahamannya tentang pembatasan tersebut, dia menambahkan lapisan lain ke dalamnya. Mulai sekarang, setiap kali seseorang memasuki batasan itu, apapun yang mereka lakukan, mereka akan memicu batasan kedua. Dengan tambahan batasan kedua tersebut, ada kemungkinan seseorang akan mati di rerumputan tersebut. Tentu saja, jika mereka menggunakan metode yang sama seperti Wang Lin, maka kesulitan dalam meneliti pembatasan tersebut juga akan meningkat. Wang Lin melihat sekeliling dengan senyum dingin di wajahnya. Dia tiba-tiba pindah ke rerumputan lain dan meningkatkan kesulitan pembatasan di rerumputan itu. Dia terus melakukan ini sampai setiap petak rumput telah dirusak. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin merenung sejenak. Dia merasa ini tidak cukup dan menutup semua celah di antara batasan tersebut. Artinya, jika seseorang ingin masuk, harus melewati batasan. Setelah menyelesaikan semua ini, Wang Lin mulai mendaki gunung. Pada saat ini, Raja Iblis Enam Keinginan sedang menatap awan tebal di hadapannya. Awan ini sudah ada di sana selama 3 hari. Tidak peduli apa yang dilakukan oleh Raja Iblis Enam Keinginan, dia tidak bisa membuatnya tersebar. Ekspresinya suram. Di sisinya berdiri pemuda yang datang bersamanya. Pemuda itu berdiri di sana, linglung, dan hanya menatap kabut. Raja Iblis Enam Keinginan memandang pemuda itu dan kemudian melihat ke belakang sebelum tersenyum dingin. Uji coba pertama yang dia ikuti adalah uji coba es, yang sangat dia kenal. Meskipun dia tidak memiliki harta kaisar kuno, bagaimana mungkin dia tidak bersiap setelah 1000 tahun? Saat itu, dia berkata bahwa dia mampu membawa semua orang melewati paruh kedua uji coba es. Jika dia mengatakannya, maka dia 100% yakin dia bisa melakukannya. Faktanya adalah 500 tahun yang lalu, dia memperoleh harta karun yang memungkinkan dia menggunakan teknik pelarian air, yang memiliki efek yang sama seperti perahu tanah milik Wang Qingyue. Hasilnya, dengan kultivasinya dan pemahamannya tentang uji coba es, dia dengan mudah melewatinya bersama pemuda tersebut. Sedangkan untuk jalan tanpa jalan kembali antara percobaan pertama dan kedua, juga tidak ada masalah baginya. Meskipun dia hampir mati saat pertama kali datang ke sini, dia sekarang telah menguasai metode kultivasi Iblis Enam Keinginan. Hal yang paling tidak dia takuti saat ini adalah hal-hal yang mengacaukan emosinya. Dia telah banyak meneliti tentang emosi. Baginya, jalan tanpa jalan kembali seperti permainan anak-anak. Jika bukan karena dia harus melindungi pemuda itu tidak akan memakan waktu lama. Meski melindungi satu orang membuatnya sedikit lebih lambat, hasilnya tetap sama. Satu hal yang membuatnya khawatir adalah uji coba kedua ini, yang disebut Restriction Mountain. Alasan mengapa disebut gunung pembatasan adalah karena seluruh gunung dilindungi oleh pembatasan, dan semakin tinggi seseorang mendaki, semakin kuat pembatasannya. Saat itu, mereka berempat tiba di sini bersama kultivator kuat lainnya dan mampu melewatinya. Namun, banyak yang meninggal karena dipaksa oleh para kultivator kuat untuk menguji kekuatan pembatasan tersebut. Jika Raja Iblis Enam Keinginan tidak datang bersama tuannya, mungkin akan sulit baginya untuk lolos dari kematian di tempat ini. Namun, tuannya adalah kekuatan utama dalam melanggar batasan tersebut. Majikannya adalah ahli batasan dan formasi yang telah mempelajari dan melanggar batasan hingga 1000 kaki sebelum pintu keluar. Namun, dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Pada akhirnya, dia menetapkan batasan di atasnya. Kemudian dia bekerja sama dengan para kultivator formasi jiwa lainnya untuk membunuh seorang kultivator formasi jiwa tingkat menengah. Hanya dengan menggunakan tubuh kultivator itulah mereka mampu membuka terowongan sepanjang 1000 kaki untuk melewatinya. Terowongan ini hanya akan bertahan selama 3 tarikan napas. Para penyintas yang beruntung semuanya masuk ke dalam terowongan. Pada akhirnya, hanya sekelompok kecil saja yang berhasil. Semua orang meninggal. Setiap kali Raja Iblis Enam Keinginan memikirkan hal ini, dia akan merasakan betapa berbahayanya itu. Baru sekarang setelah dia akhirnya mencapai tahap pertengahan formasi jiwa, dia berani datang ke sini lagi. Keberuntungan yang dimilikinya di uji coba pertama membuat Six Desire Devil Lord kembali percaya diri. Ia menilai dirinya beruntung karena kunci untuk melewati sidang ketiga ada di tangannya. Berdasarkan pengamatan Raja Iblis Enam Keinginan selama bertahun-tahun, dia percaya bahwa orang ini dapat membantunya melewati ujian ketiga, namun harga yang harus dibayar adalah nyawa pemuda itu. Namun, Raja Iblis Enam Keinginan sama sekali tidak peduli dengan kehidupan orang ini. Yang dia khawatirkan adalah bagaimana dia bisa melewati 1000 kaki terakhir di puncak gunung. Meski sudah 1000 tahun berlalu dan dia sudah bersiap, dia hanya yakin 50%.
Dia telah menghabiskan sebagian besar dari 1000 tahun terakhir mempelajari pembatasan, dan dengan ingatannya yang luar biasa, dia mampu menghafal sebagian besar pembatasan di sini. Baru setelah 1000 tahun dia merasa percaya diri untuk datang ke sini. Sepanjang jalan, dia dengan mudah menerobos semua batasan, tetapi segera setelah dia menerobosnya, dia mengembalikannya ke keadaan normal. Dia juga menambahkan lebih banyak pembatasan di atasnya. Tujuannya sama dengan tujuan Wang Lin. Namun, pembatasan pada gunung pembatasan menjadi semakin rumit saat dia mendaki lebih tinggi, sehingga kecepatan Raja Iblis 6 keinginan secara bertahap menjadi lebih lambat. Pada titik ini, dia harus mempelajari batasan dalam waktu lama sebelum mengambil satu langkah. Misalnya, awan ini tidak ada di sini 1000 tahun yang lalu, namun ada di sini sekarang, yang membuatnya terkejut. Sedangkan untuk Wang Lin, setelah 1000 kaki, jumlah rerumputan berkurang. Apa yang dia lihat sekarang adalah bebatuan hitam. Wang Lin mengeluarkan batu giok itu dan mulai merekam lagi. Pembatasan pada batu ini benar-benar berbeda dengan pembatasan pada rumput. Pembatasan pada rumput tersebut dibentuk oleh pola pergerakan rumput tersebut. Namun, batu ini berbeda. Selain beberapa pola pada batu tersebut, tidak ada yang menonjol darinya. Jika bukan karena energi spiritual samar yang dipancarkannya, mustahil untuk mengatakan bahwa itu adalah sebuah batasan. Wang Lin melihat sekeliling dan menemukan banyak batasan serupa di dekatnya. Jika dia mau, dia bisa melewatinya dengan berjalan melewati celah di antara setiap batasan. Namun, dibandingkan pergi, Wang Lin lebih memilih untuk mendapatkan pemahaman lengkap tentang pembatasan ini. Ia tahu bahwa melewati daerah ini itu mudah, namun ia juga tahu bahwa ia harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga di sini jika ingin mencapai puncak gunung. Wang Lin mulai meneliti dengan cermat pembatasan tersebut. Tidak ada waktu di gunung, jadi dalam sekejap mata, 7 tahun telah berlalu. Pada hari ini, Wang Lin meminum cairan roh sambil berdiri di atas batu di sisi gunung. Dalam 7 tahun terakhir ini, separuh rambut Wang Lin telah memutih. Dia telah mengabdikan dirinya untuk mempelajari batasan, menyebabkan dia mengalami tekanan mental sepanjang waktu. 4 tahun lalu, rambutnya mulai memutih sampai ke akarnya. Namun, perasaan ilahinya juga menjadi lebih kuat di bawah tekanan ini, dan dia tanpa sadar memasuki tahap pertengahan formasi inti. Dia sekarang selangkah lebih dekat ke tahap Nas Chen Sol. Matanya menjadi lebih tajam, dan temperamennya telah banyak berubah. Jika Wang Lin seperti es yang tidak pernah mencair 7 tahun lalu, maka sekarang dia juga mustahil untuk melihatnya. Perasaan ini datang dari matanya. Matanya sepertinya bisa melihat segalanya, dan ada bintang di dalamnya yang terkadang berkedip. Jika Duan Muji melihat Wang Lin sekarang, dia mungkin tidak akan mempercayainya. Ini adalah mata indera ketuhanan yang hanya diperoleh setelah seseorang mencapai tingkat penguasaan tertentu dalam batasan. Wang menghabiskan 7 tahun terakhir ini untuk menyempurnakan matanya. Dalam 7 tahun ini, dia menghadapi banyak batasan. Semuanya mengharuskan dia mempelajari dan memeriksanya dengan cermat. Dia hampir terbunuh oleh pembatasan itu berkali-kali. Hal ini terutama berlaku untuk beberapa pembatasan yang jelas-jelas memiliki pembatasan lain yang ditambahkan ke dalamnya. Untungnya, Wang Lin selalu berhati-hati, jadi dia menyadari bahwa pembatasan ini berbeda dengan pembatasan di gunung. Setelah mempelajarinya dengan cermat, dia menyadari bahwa orang di atasnya juga ahli dalam pembatasan. Hanya dengan melihat batasannya, Wang Lin dapat melihat bahwa pemahaman orang ini tentang batasan jauh lebih dalam daripada pemahamannya. Namun, Wang Lin tidak takut sama sekali. Minatnya untuk meninggalkan sidang kedua sudah berkurang banyak. Dari sudut pandangnya, ini adalah mimpi pembatasan pembelajaran. Pembatasan yang semakin rumit berarti seseorang dapat memulai dari hal yang mendasar dan terus meningkat. Tempat seperti ini hampir mustahil ditemukan. Pembatasan tersebut berubah dari yang sederhana menjadi sulit. Itu adalah tempat yang sangat berharga. Episode 180 Kaisar Kuno yang Sial. Dengan konsentrasi tinggi, Wang Lin berjalan di jalan setapak di gunung. Sudah 7 tahun. Setiap kali dia melanggar batasan, dia akan mengubahnya sedikit dan menambahkan beberapa batasan lagi. Jika jalan yang diambilnya seperti neraka dan penuh bahaya di setiap langkahnya, dia akan membuatnya terasa seperti rumput telah berubah menjadi es. Segala sesuatu yang digabungkan akan membuat Anda merasa seperti langit dan bumi menelan Anda. Jika ada orang yang kurang beruntung bertemu dengan mereka, mereka masih akan kehilangan lapisan kulitnya jika tidak mati. Dalam 7 tahun ini, Wang Lin banyak berubah dalam teknik pembatasannya. Dia telah memperoleh banyak pencerahan.
Sekarang dia dapat dengan mudah menggunakan semua batasan yang dia langgar sebagai miliknya, dan lebih efektif daripada sebelumnya. Hal ini mengejutkan Wang Lin dan semakin meningkatkan minatnya. Bagaimanapun, satu-satunya cara untuk keluar dari gunung ini adalah melalui teknik pembatasan. Dalam 7 tahun terakhir penelitian pembatasannya, Wang Lin tidak pernah hanya melakukan pengamatan sederhana. Dia mampu menghasilkan metodenya sendiri untuk menyimpulkan cara melewati batasan. Metode ini adalah hasil dari percobaan dan kesalahan yang tak terhitung jumlahnya. Dia selalu bekerja perlahan dari awal, tidak pernah melewatkan satu detail pun. Sementara dia perlahan-lahan maju, setiap langkahnya ke depan tegas. Ketika menghadapi pembatasan yang langka dan sulit, dia selalu memulai dari dasar dan perlahan-lahan melanjutkannya. Tanpa ada rasa tidak sabar di hatinya, perlahan ia mengembangkan pola pikir untuk mempraktikkan teknik pembatasan. Ada banyak orang yang bisa menggunakan teknik pembatasan. Namun, hanya sedikit yang memiliki pemahaman mendalam tentangnya. Selain beberapa ahli lama, tidak ada orang lain yang bisa menandingi Wang Lin dalam teknik pembatasan. Bahkan Wang Lin sendiri sangat bingung. Sepertinya bakatnya yang biasa-biasa saja tidak menjadi masalah sama sekali saat berlatih teknik pembatasan. Saat ini, Wang Lin duduk bersila di atas batu besar. Dia menatap lurus ke depan ke arah awan di kejauhan. Awan itu tidak bergerak. 2 hari yang lalu, Wang Lin mulai menatap awan dalam meditasi mendalam. Dia mengeluarkan sebuah batu giok dan mencatat beberapa kata di atasnya, lalu dia menggambar di tanah. Awan ini tampak sangat halus bagi Wang Lin. Pembatasannya ada di sekitar gunung. Jika ada yang ingin melewatinya, mereka harus terbang melewatinya dan mengandalkan keberuntungan untuk bertahan hidup. Jika itu terjadi 7 tahun yang lalu, Wang Lin perlu menggunakan hewan kecil untuk mengalami terobosan dalam teknik pembatasan. Namun, dengan pemahamannya yang sudah berkembang tentang batasan, terutama dengan matanya yang tajam, dia hanya perlu menatap awan sebentar. Meskipun tidak sepenuhnya memahami batasan tersebut, dia dapat mengetahui batasan apa yang ada. Itu adalah salah satu yang mencegah terbang. Dengan cara ini, pembatasan cloud menjadi lebih cerdik. Jika tidak ada awan, sementara pembatasan masih sulit untuk dilanggar, seseorang tidak akan hilang sepenuhnya. Namun, awan menutupi pusat pembatasan. Hal ini meningkatkan variabel yang tidak diketahui dalam batasan ini. Bahkan dalam situasi ini, hati Wang Lin tidak menjadi bingung. Matanya berbinar saat dia menatap awan. Tiba-tiba, tangannya mulai bergerak kabur di depannya. Bayangan tangannya mulai muncul hingga tampak seperti dia memiliki ribuan tangan. Bayangan ini mulai bergetar, dan kemudian mulai menyebar dengan cepat. Bayangan yang diciptakan oleh tangan Wang Lin membentuk lingkaran ilusi. Dia tiba-tiba berhenti dan mengulurkan tangan kanannya ke depan. Lingkaran ilusi yang dibentuk oleh bayangan setelahnya terbang menuju awan. Setelah lingkaran ilusi memasuki awan, lingkaran itu mulai menghilang. Ilusi tersebut menyebabkan gelombang melonjak menembus awan. Wang Lin duduk bersila, bahkan tidak melirik ke awan. Dengan mata terpejam, dia perlahan mulai mengerutkan kening. Lingkaran ilusi ini adalah teknik yang dikembangkan oleh Wang Lin untuk mendobrak batasan. Setelah 7 tahun melakukan penelitian dan perbaikan, dia menguasai teknik ini. Dia bahkan tidak perlu melihat dengan matanya. Dengan memeriksa gelombang yang dihasilkan oleh lingkaran ilusi, ia mampu memahami struktur dan aturan pembatasan. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya. Tangan kanannya melambai lagi ke depannya. Kali ini dengan wajah serius, dia menggerakkan tangannya hingga waktu yang dibutuhkan untuk membakar satu dupa ber lalu. Lapisan lingkaran ilusi dengan cepat muncul di hadapannya. Ketika 10 lingkaran ilusi muncul, Wang Lin mulai bernapas dengan keras. Dia kehilangan kendali atas tangan kanannya. Dengan sisa tenaganya, dia mengayunkan lengannya 10 kali. 10 lingkaran ilusi jatuh di atas awan satu per satu. Meskipun membentuk lingkaran ilusi tampak mudah, Wang Lin mengharuskan Wang Lin melingkari tangannya puluhan ribu kali agar satu lingkaran dapat terbentuk. Teknik ini merupakan hasil 7 tahun mempelajari teknik pembatasan. Dapat dikatakan bahwa lingkaran ilusi itu sendiri adalah teknik pembatasan. 10 lingkaran ilusi menembus awan dan menghilang. Hal ini menciptakan riak yang tak ada habisnya di dalam awan, menyebabkannya berdenyut dengan cepat. Wang Lin menyembunyikan kehadirannya. Tangan kirinya kemudian berulang kali menggambar di tanah. Setelah sekian lama, dia membuka matanya dan tersenyum. Dia melambaikan tangan kirinya dan menghapus semua gambar di batu. Matanya bersinar saat dia berdiri, menyeka gambar itu dengan tangan kirinya, dan kemudian mulai menggosoknya dengan tangan kanannya. Dia melihat ke bawah dan menghitung waktunya.
Dia kemudian tiba-tiba menggerakkan tangan kanannya dan menembakkan seberkas cahaya. Cahaya itu melesat ke arah awan, menyebabkannya bergetar, lalu perlahan menghilang. Saat awan menghilang, apa yang tersembunyi di dalamnya terungkap. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia mengeluarkan sebuah batu giok dan dengan hati-hati mencatat karakteristiknya saat dia menganalisis batasannya. Dalam 7 tahun terakhir, setiap kali Wang Lin membuka batasan, dia akan mencatatnya agar dia dapat menggunakannya lagi di masa mendatang. Setelah waktu yang diperlukan untuk membakar dupa penuh berlalu, dia menyingkirkan batu giok itu. Dia menatap ke tempat awan itu berada dan melihat jembatan rusak hanya berjarak 10 kaki darinya. Inilah wajah sebenarnya dari pembatasan tersebut. Saat Wang Lin hendak melangkah maju, dia dengan hati-hati mengamati jembatan. Matanya tertuju pada pohon kecil yang tumbuh di samping jembatan rusak. Dengan pengalaman Wang Lin melanggar batasan selama 7 tahun terakhir, dia menyadari ada yang tidak beres dengan pohon kecil itu. Dalam semua batasan yang ditemukan Wang Lin di gunung ini, meskipun sangat jarang, terkadang dia menemukan 2 batasan yang bertumpuk satu sama lain. Namun pembatasan ini sangat berbeda dengan pembatasan yang berharga. Yang ini pasti ditambahkan oleh orang lain. Ia sendiri sudah melakukan hal yang sama berkali-kali dalam 7 tahun terakhir. Pohon kecil ini pasti ditempatkan di sini oleh orang lain. Wang Lin tertawa dingin. Dia melihat batasan pada pohon kecil itu sekali dan segera mengenali tingkat pelanggaran yang sama yang dia temui beberapa kali sebelumnya. Semuanya diciptakan oleh orang yang sama. Sekitar 4 tahun lalu, seseorang mulai mencoba menghalanginya dengan pembatasan. Setelah melanggarnya satu persatu, dia memiliki pemahaman yang baik tentang batasannya. Pembatasan di gunung biasanya tidak aktif kecuali dia menyentuhnya. Namun, batasan yang ditetapkan oleh orang ini sangat berbeda. Saat dia memasuki jangkauan mereka, mereka segera menyerangnya. Jika serangannya sia-sia, ia akan menghancurkan dirinya sendiri dan mengaktifkan semua pembatasan di dekatnya, menjebak orang tersebut di penjara pembatasan. Wang Lin menyipitkan matanya saat dia menatap pohon kecil itu. Dia mengirimkan 3 lingkaran ilusi. Mereka mendarat di atas pohon kecil itu. Pohon kecil itu bergetar sedikit dan daun-daunnya mulai berguguran. Batangnya dengan cepat menjadi gelap. Setelah beberapa waktu, akhirnya mulai membengkok. Lingkaran ilusi Wang Lin mengandung banyak batasan. Peran utamanya adalah mendobrak pembatasan. Dengan demikian, batasan pada pohon kecil itu pecah, lapis demi lapis. Cahaya dingin muncul di mata Wang Lin. Dia dengan cepat mengeluarkan pedang hitam dari tasnya dan mengirimkannya ke pohon. Pada saat yang sama, batang pohon yang bengkok terbang ke arah Wang Lin. Pedang hitam itu tiba-tiba melintas, melewati batang pohon dan membelahnya menjadi 2. Ketika batang pohon itu jatuh ke tanah, ia meringkuk dan lambat laun menampakkan dirinya sebagai kelabang coklat. Kelabang itu berputar beberapa kali sebelum berubah menjadi kepulan asap hitam. Asap hitam ini menimbulkan rasa kematian yang membuat orang panik. Namun, hal itu menghilang secepat kemunculannya. Wang Lin berpikir dengan tatapan bermartabat di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat batasan yang menggunakan makhluk roh di mana tubuh makhluk roh itu menciptakan asap hitam yang akan menyebabkan kepanikan. Dia merasa sangat familiar dengan metode ini. Dia dapat mengetahui bahwa pembatasan ini dan beberapa pembatasan lainnya sebelumnya dibuat oleh orang yang sama. Jelas sekali bahwa orang itu jarang menggunakan pembatasan semacam ini. Itu tidak lebih kuat dari yang lain, tapi jauh lebih cerdik. Jika seseorang lewat sembarangan, akan sulit menghindari kematian. 6 keinginan Raja Iblis. Wang Lin berbisik. Dia tahu mengapa ini terasa begitu familiar baginya. Saat itu, dalam kehampaan, Raja Iblis 6 keinginan ingin menggunakannya untuk menguji teknik anehnya. Wang Lin mengingat hal ini di dalam hatinya. Pertama kali Raja Iblis 6 keinginan mengincarnya, dia memutuskan untuk mengampuni Wang Lin setelah interaksi singkat. Dia menggunakan pemuda yang dia bawa sebagai gantinya. Dia menggunakan tubuh pemuda itu sebagai bahan khusus untuk merapal mantra. Kali ini sama persis, hanya korbannya kelabang. Pada saat itu juga, di atas batu yang berjarak 5.000 kaki dari puncak gunung, Raja Iblis 6 keinginan tiba-tiba berbalik dan menatap ke arah gunung. Mata pemuda yang berdiri di sampingnya tidak lagi kosong, tapi dipenuhi warna yang dalam dan kusam. Siapa yang terus melanggar batasan saya dalam 5 tahun terakhir? Dia bahkan melanggar batasan yang saya tetapkan untuk membunuhnya di awan. Mungkinkah itu duanmu? Tidak, itu pasti kaisar kuno. Kantong tulang tua itu pasti telah mempelajari pembatasan selama 1000 tahun terakhir. Orang ini akan menjadi musuh terbesarku di ujian ketiga.
Enam keinginan Raja Iblis berbisik pada dirinya sendiri. Sedikit fanatisme terlihat di matanya. Di puncak gunung yang berjarak 5.000 kaki, terdapat pusaran air raksasa. Itu adalah pintu masuk ke sidang ketiga. Dalam 7 tahun terakhir, perjalanan Raja Iblis enam keinginan dimulai dengan lancar, namun saat dia semakin dekat ke puncak, kekuatan dan kerumitan pembatasannya semakin besar. Ada beberapa batasan yang sangat menakjubkan. Itu adalah salah satu pembatasan yang menjebak Raja Iblis enam keinginan selama 5 tahun. Dia berbalik dan dengan cepat bergerak maju. Pada saat yang sama, seseorang keluar dari pusaran air di kaki gunung. Orang ini sedang memegang pengocok dan mengenakan kerudung yang menutupi wajahnya dengan aura lembut seperti peri. Dia keluar dengan percaya diri. Itu adalah Kaisar kuno. Meski dia terlihat tenang, dia mengerutkan alisnya. Pada uji coba pertama, ia menjalani uji coba api. Dia membutuhkan waktu 7 tahun untuk menyelesaikannya. Ada banyak monster dalam uji coba api. Dia membunuh mereka yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun dia bisa saja pecah lebih cepat jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, Kaisar kuno adalah orang yang sangat sabar. Dia lebih suka membuang waktu untuk bertarung daripada mengambil risiko. Besarnya kesabaran yang dimilikinya itulah yang sangat membedakannya dengan si bungkuk Meng. Kaisar kuno sudah siap untuk melewati ujian kali ini. Meskipun dia menghadapi ujian api, yang merupakan kelemahan alaminya, dia tetap kuat dan berhasil keluar selangkah demi selangkah. Meskipun hal ini memakan banyak waktu, hartanya tidak habis, jadi ketika dia mencoba melewati cobaan di masa depan, dia akan tetap memilikinya. Namun, di jalan di depannya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Meskipun ada banyak batasan ilusi, tidak satu pun yang mampu mempengaruhinya. Setelah memasuki ujian kedua, Kaisar kuno menghela nafas panjang. Matanya tertuju pada puncak gunung saat dia menunjukkan senyuman dingin. Selama 1000 tahun terakhir, dia telah mempersiapkan diri untuk hari ini. Jika Anda ingin mengikuti uji coba ketiga, Anda harus mempelajari tentang batasan. Ini adalah sesuatu yang telah dia pelajari dengan sepenuh hati. Jika bukan karena kecepatannya yang luar biasa yang memungkinkan dia melintasi terowongan dalam 3 tarikan napas bertahun-tahun yang lalu, bahkan jika dia telah membunuh semua orang yang ada di sana pada hari itu, dia akan tetap mati. Dia tidak seperti Raja Iblis enam keinginan, Duan Mu, atau si bungkuk Meng. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, dia sudah berada di tahap pertengahan formasi jiwa dan menjadi pemimpin ekspedisi terakhir. Saat itu, Raja Iblis enam keinginan dan yang lainnya hanyalah junior di matanya. Jika bukan karena luka parah setelah melarikan diri, bagaimana mungkin ketiganya masih hidup sampai sekarang? Selama 1000 tahun terakhir dia telah pulih di lautan iblis dan mulai mengembangkan pengetahuannya tentang pembatasan sehingga dia dapat mencoba untuk memasuki ujian lagi. Dalam 1000 tahun itu, dia mampu memulihkan seluruh kultivasinya, namun dia tidak dapat meningkatkannya. Setelah menganalisa dengan cermat, dia yakin bahwa luka-luka yang terjadi bertahun-tahun yang lalu telah merusak fondasinya. Kecuali dia menggunakan harta surgawi, budidayanya akan terhenti selamanya. Akibatnya, dia menjadi semakin bersemangat memikirkan untuk memasuki kembali tanah dewa kuno. Hanya di sini dia akan menemukan harta karun yang tidak hanya membuatnya pulih, tetapi juga membantunya maju ke tahap transformasi jiwa, memungkinkannya menjadi ahli transformasi jiwa. Ini akan membuat semua kesulitan yang dia derita menjadi lebih berharga. Untuk tujuan ini, dia berhenti berkultivasi dan hanya fokus pada penelitian pembatasan. Dia bahkan pergi ke banyak sekte yang terkenal dengan teknik pembatasannya untuk belajar. Setelah 1000 tahun belajar, ia merasa sangat yakin dengan kemampuannya. Dia bahkan membawa beberapa kejutan luar biasa bersamanya. Dia menyentuh tas pegangannya dan melebarkan senyumnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia sampai pada batasan pertama di kaki gunung. Ini adalah batasan pertama yang dia langgar secara paksa bertahun-tahun yang lalu. Setelah meliriknya sekali, dia melangkah maju. Ia melihat bahwa tidak ada alasan untuk membuang waktu untuk menyelesaikan pembatasan ini. Jauh lebih baik menghancurkannya dengan paksa. Bagaimanapun juga, ini persis seperti yang dia alami bertahun-tahun yang lalu. Dia ingat saat dia masuk, rumput liar berubah menjadi bilah. Segalanya menjadi seperti yang dia harapkan. Gulma di sekitarnya terbang, seperti yang dia duga, dan terbang menembus kabut merah yang tiba-tiba muncul. Kemudian muncul kembali dan menjadi hujan pedang. Kaisar kuno bertindak seolah tidak terjadi apa-apa dan terus maju. Saat pedang itu mendekati tubuhnya, pedang itu tertutup es dan langsung meledak. Suara letupan yang terus-menerus tidak memperlambat Kaisar kuno sedikit pun.
Dia dengan mudah mencapai tepi formasi. Dia ingat disinilah seharusnya lampu merah muncul. Benar saja, saat dia memikirkannya, pilar lampu merah muncul di sekelilingnya. Kaisar kuno mengucapkan mantra singkat. Tangan kanannya mengepal dan menabrak salah satu lampu merah. Cahaya itu segera menyebar dan menghilang. Satu demi satu, dia menekan lampu merah. Dalam waktu kurang dari 2 jam, semua lampu merah padam. Dia dengan mudah menerobos batasan ini. Kaisar kuno melangkah maju. Dia mengamati batasan kedua beberapa puluh kaki darinya. Setelah bergerak 100 kaki, wajahnya tiba-tiba berubah. Saat dia keluar dari batasan, kabut hitam muncul di sekelilingnya. Ini jelas sangat berbeda dengan lampu merah dan suara binatang yang terdengar dari dalam. Tak lama kemudian, pedang hitam dan lampu merah yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mereka semua terbang ke arahnya. Kecepatan mereka terlalu cepat. Pada saat dia mendengarnya, mereka sudah berada di dekatnya. Wajah kaisar kuno tiba-tiba menjadi gelap. Dia mengeluarkan suara gemuruh, dan energi spiritual yang keluar bersama suara gemuruh itu segera berubah menjadi dinding es tebal yang mengelilinginya. Sebagian besar serangan menghantam dinding es. Dia lalu segera mundur beberapa langkah. Dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju ke arah dinding es. Es tersebut segera pecah menjadi jutaan keping. Tangan kirinya terus menembakkan energi spiritual yang menempel pada pecahan es satu per satu. Es dengan cepat mencair dan menjadi tiruan kaisar kuno. Mereka semua mengirimkan berbagai teknik. Pembatasan itu meraung setelah menerima serangan yang begitu kuat. Itu benar-benar runtuh. Saat kabut hitam menghilang, kaisar kuno keluar dengan wajah muram. Kulitnya menjadi gelap saat dia melepaskan niat membunuh yang kuat. 6 keinginan Raja Iblis, batasan ini pasti telah ditetapkan olehmu. Pembatasan kejutan yang tiba-tiba muncul membuatnya tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Jika seseorang yang tidak sekuat dia dalam situasi itu, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Alasan dia begitu yakin itu adalah Raja Iblis 6 keinginan adalah karena Duanmu tidak memiliki temperamen untuk mempelajari teknik pembatasan. Namun, ini tidak mengecualikan bocah nakal Wang Lin. Tapi dia sangat yakin bahwa itu adalah Raja Iblis 6 keinginan karena dia telah sepenuhnya melupakan Wang Lin. Sekarang dia mempertimbangkan betapa jahatnya pembatasan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Dia diam-diam telah memutuskan di dalam hatinya bahwa tidak peduli betapa sederhananya pembatasan itu, dia akan melakukannya dengan sangat hati-hati. Saat Wang Lin perlahan berjalan menuju puncak gunung, dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke kaki gunung. Dia menyadari bahwa batasan pertama yang dia tetapkan telah dilanggar. Namun, Wang Lin tidak merasa panik di dalam hatinya. Saat dia mendaki gunung dalam 7 tahun terakhir, dia telah menetapkan batasan yang tak terhitung jumlahnya untuk menghentikan siapapun di belakangnya. Bahkan jika mereka berhasil menembus semua batasan tanpa mengalami kematian, setidaknya mereka akan kehilangan lapisan kulit. Jika keberuntungan mereka buruk, mereka bahkan mungkin menyebabkan pembatasan di dekatnya terpicu. Bahkan jika itu adalah seseorang dalam tahap formasi jiwa, satu-satunya jalan bagi mereka adalah kematian. Tidak banyak batasan yang sangat kuat di belakang Wang Lin. Hanya ada 3 atau 4, di luar batasan yang sudah ada. Six Desire Devil Lord telah menambahkan beberapa lapisan pada mereka. Setelah Wang Lin dengan susah payah melewatinya, dia menambahkan lebih banyak lapisan di atasnya. Dan yang terakhir, sebagai tambahan, Wang Lin menghabiskan waktu 4 minggu untuk menyusun semua pembatasan sehingga jika salah satu pembatasan terpicu, akibatnya akan menjadi bencana. Wang Lin tertawa dingin. Orang-orang di belakangnya tidak penting. Dia terus bergerak maju. Semakin dekat ke puncak Wang Lin, semakin dia melambat. Dia harus menghabiskan banyak energi mental untuk memahami bagaimana pembatasan itu berfungsi. Dia mempelajari setiap detail dari batasan tersebut sebelum dia mencoba untuk melanggarnya. Dengan teknik pembatasan yang dia ciptakan, dia hanya bisa membuat hingga 10 lingkaran ilusi. Dia tidak bisa menghasilkan lebih dari 10. Belum lagi dia, bahkan seseorang di tahap formasi jiwa tidak bisa berbuat lebih banyak. Dengan teknik ini, jika itu adalah orang lain, hasil maksimal yang bisa mereka hasilkan adalah sekitar 3 hingga 5 lingkaran. Satu-satunya alasan Wang Lin mampu menghasilkan 10 adalah karena akal ilahi alam Ji. Karena dukungan dari teknik ini ditarik hingga batasnya, Wang Lin mampu maju satu demi satu ke titik di mana ia dapat menggambar 10 lingkaran ilusi. Batu giok yang dia gunakan untuk mencatat pembatasan sekarang berjumlah lebih dari 100. Itu adalah harta karunnya, bukti pertumbuhannya. Keinginan Wang Lin jelas sangat kuat.
Banyak pembatasan yang membutuhkan waktu berhari-hari dan malam untuk dipelajari dan dianalisis, dan suatu hari dia akhirnya mendapatkan terobosan. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Rambut Wang Lin sudah memutih seluruhnya. Matanya semakin tajam, seolah mampu menembus jiwamu. Wang Lin tidak pernah mengira dia akan menghabiskan 10 tahun di puncak gunung, tapi baginya, 10 tahun ini berlalu dengan cepat. Setiap saat dihabiskan untuk mempelajari batasan. Dari posisinya, dia berada 6.000 kaki dari puncak gunung. Namun, mulai dari ketinggian 3.000 kaki dari puncak gunung muncul kabut putih tebal sehingga mustahil untuk mencapai puncak. Setelah 3 tahun, Wang Lin tidak memiliki banyak cairan roh yang tersisa. Dia harus sangat berhati-hati dalam mengeluarkan energi spiritualnya, memastikan untuk menghematnya sebanyak mungkin. Meneliti pembatasan membutuhkan banyak energi mental, dan ketika seseorang mengeluarkan energi mental, energi spiritual mereka juga akan ikut habis. Saat ini, rambut putihnya diikat. Dia duduk bersila di atas tebing yang dikelilingi batasan. Semua pembatasan ini telah dihancurkan oleh lingkaran ilusi yang diciptakan oleh tangan kanan ini. Saat Wang Lin mendekati puncak, dia menjadi lebih gugup, bertanya-tanya apakah orang di depannya sudah lulus ujian kedua. Jika orang itu tidak lewat, maka dia pasti sudah menunggunya di atas sana. Pembatasan di mana Wang Lin berada begitu kuat sehingga jika dia memilihnya secara acak, bahkan seseorang dalam tahap formasi jiwa akan berjuang untuk bertahan hidup. Akibatnya, Wang Lin tidak bisa terganggu sama sekali. Fokus penuhnya harus didedikasikan untuk menganalisis pembatasan. Mengenai orang di belakang Wang Lin, dia jelas merasakan kemajuannya dalam 3 tahun terakhir. Sejak awal, dia akan merasakan pembatasan dilanggar setiap beberapa minggu. Sekarang, butuh waktu berbulan-bulan sebelum dia merasakan ada yang hancur. Alasan mengapa dia semakin lambat bukan hanya karena peningkatan kekuatan pembatasan alami, tetapi juga karena pertumbuhan Wang Lin sendiri. Pembatasan yang dia tetapkan sekarang seperti langit dan bumi dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Wang Lin perlahan menghela napas. Pandangannya beralih ke depan. Sama seperti bagaimana dia bisa mendeteksi kecepatan orang di belakangnya, orang di depan juga mengetahui kecepatan kemajuan Wang Lin. Mungkin akan ada bahaya tersembunyi yang menunggu jauh di atas. Wang Lin tersenyum dingin. Dia melambaikan tangannya dan menerapkan beberapa batasan. Dia telah duduk di sini selama hampir setahun. Dia harus memperhatikan tidak hanya apa yang ada di atasnya, tetapi juga apa yang ada di bawahnya. Dia menetapkan batasan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tempat ini. Wang Lin tidak terburu-buru. Dia tidak punya niat untuk lari jauh ke dalam perangkap musuh. Tidak boleh ada satu kesalahan pun pada saat ini. Wang Lin sedang menunggu orang di belakangnya menyusul agar dia bisa lewat terlebih dahulu. Orang di belakangnya setidaknya harus berada pada tahap formasi jiwa. Inilah alasan Wang Lin berhenti selama setahun. Dia telah menetapkan batasan yang tak terhitung jumlahnya untuk tidak menyerang, tetapi untuk menyembunyikan kehadirannya. Setelah setahun menerapkan pembatasan, Wang Lin merasa yakin bahwa selama dia tidak bergerak, pihak lain akan kesulitan menyadari kehadirannya. Beberapa hari kemudian, Wang Lin merasakan batasan di dekatnya dilanggar. Bibirnya melengkung membentuk cibiran dingin saat dia balas menatap, matanya bersinar. Kemarahan kaisar kuno belum mereda dalam 3 tahun ini. Bukannya mereda, dia malah merasa semakin marah. Dalam 3 tahun terakhir ini, dia tidak hanya harus menghabiskan banyak waktu untuk melanggar setiap batasan, dia juga harus ekstra hati-hati terhadap batasan yang ditinggalkan oleh orang lain. Hal yang paling membuatnya kesal adalah ketika dia akhirnya berhasil menembus suatu batasan, hal itu akan memicu banyak batasan lainnya. Dia hampir mati puluhan kali. Sepanjang jalan, dia merasa murung dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Terkadang dia tidak bisa menahannya dan akan mengumpat dengan keras. Dari sudut pandangnya, orang yang menambahkan pembatasan itu terlalu kejam. Kadang-kadang, suatu pembatasan terlihat seperti bukan apa-apa, tetapi ketika dia memecahkannya, retakan itu ternyata adalah aktivasi dari pembatasan itu. Ada juga batasan yang bisa dia lewati jika dia tidak mencoba memecahkannya. Namun jika dia mencoba memecahkannya, hal itu akan menciptakan lingkaran pembatasan yang tak ada habisnya. Selangkah demi selangkah, meski mengetahui bahaya di depan, dia harus terus bergerak maju hingga akhirnya bisa lepas dari neraka ini. Kecuali dia memutuskan untuk menyerah di tengah jalan, dia hanya bisa terus mendaki. Setiap kali dia memikirkannya, amarahnya akan mendidih. Dia berharap dia bisa mengobrak-abrik orang yang melakukan ini.
Kadang-kadang, dia merasakan energi spiritual yang sangat kuat dan menghabiskan waktu lama untuk mengamati, tetapi dia tidak mendeteksi batasan apapun. Setelah mengeluarkan banyak energi spiritual, dia akan mengirimkan hartanya untuk menguji batasan apapun hanya untuk menemukan bahwa tidak ada batasan, bahwa energi spiritual dibiarkan dengan sengaja untuk menipunya. Apa yang membuatnya paling marah adalah tempat-tempat yang tampak normal, tetapi jika dia memperhatikannya dengan cermat, sejumlah kecil energi spiritual dapat dirasakan. Ini tidak mungkin dideteksi kecuali dia memberikan perhatian penuh pada mereka. Tapi kemudian dia akan menghabiskan lebih banyak energi spiritual untuk memeriksa area tersebut hanya untuk tiba-tiba menyadari bahwa ini juga merupakan pembatasan palsu. Dalam 3 tahun terakhir, Kaisar Kuno harus terus-menerus menghadapi pembatasan nyata dan palsu. Dia terkadang secara tidak sengaja memicu pembatasan nyata, menyebabkan reaksi berantai. Pada percobaan pertama, dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyimpan harta sihirnya, tapi sekarang lebih dari setengahnya telah habis. Mereka semua digunakan untuk membela diri ketika pembatasan diberlakukan. Hatinya sakit dan dia penuh penyesalan. Andai saja dia menggunakan harta itu untuk melewati ujian pertama lebih cepat. Andai saja dia berjalan di depan pria itu, jalannya akan jauh lebih mulus. 2 tahun lalu ketika dia melihat 3 jenis pembatasan yang berbeda, dia menyadari bahwa Raja Iblis 6 Keinginan hanyalah salah satu orang yang bertanggung jawab atas hal ini. Dia menyadari bahwa ada 2 master pembatas di depannya. Awalnya dia paling bosan dengan Raja Iblis 6 Keinginan, tapi sekarang mahkota itu jatuh ke tangan pria misterius itu. Melanggar batasan orang ini akan membuat hati seseorang ketakutan. Pada awalnya, meskipun pembatasan orang ini sangat cerdas dan terperinci, pembatasan tersebut tidak memerlukan banyak tenaga. Namun, seiring kemajuannya, keterampilan pria misterius itu meningkat pesat. Pembatasan ini tidak hanya cerdas tetapi juga rumit. Pada awalnya, Kaisar Kuno akan dengan mudah memecahkan batasan tersebut, tetapi seiring berjalannya waktu, dia membutuhkan lebih banyak tenaga untuk mengatasi batasan tersebut. Kehadiran orang misterius itu menjadi lebih penting di hatinya. Dia merasa setidaknya dalam hal pengetahuan tentang pembatasan, orang itu adalah saingannya. Dia merasa bahwa meskipun orang itu tidak dapat menandingi pengalamannya selama ribuan tahun, kepintaran dari pembatasan tersebut membuatnya tidak bisa berkata-kata. Yang paling mengejutkannya adalah orang misterius itu sepertinya baru saja mulai mempelajari teknik pembatasan. Sangat sulit dipercaya, tapi dia yakin akan hal ini. Bagian terpentingnya adalah tata letak pembatasan pada awalnya berantakan dan besar, tetapi sekarang sangat sulit ditemukan dan telah disempurnakan menjadi 2 karakteristik khusus. Kecepatan serangan, metode serangan, kondisi pemicu, dan timing yang sangat cepat membuatnya sulit untuk merespon tepat waktu. Dalam hatinya, dia sangat memikirkan orang ini, dan sekarang bahkan lebih tinggi lagi. Dia akhirnya berhasil mendobrak batasan yang membutuhkan banyak usaha. Dia berjalan keluar dengan wajah muram. Dia menatap ke atas. Dia masih berada 7.000 kaki dari puncak. Jika seperti sebelumnya, dia bisa dengan mudah sampai di sana dalam sekejap mata. Lupakan berlari ke sana, meski dia bisa terbang dia tetap terpaksa bergerak dengan sangat hati-hati. Dia ingat dengan jelas 1000 tahun yang lalu ketika ada seorang kultivator formasi jiwa yang menampilkan harta sihir uniknya dengan kemampuan untuk memindahkannya ke sekitar gunung. Ketika dia tiba-tiba menghilang, sambaran petir ungu jatuh dan mengganggu tekniknya. Harta ajaib itu digunakan seperti mainan, tapi tiba-tiba disambar petir bersama seluruh tubuh penggunanya hingga tidak ada jejak yang tersisa. Adegan ini membuat semua orang terdiam. Terbang di udara berarti menarik petir ungu, jadi semua orang memilih melakukan perjalanan melalui tanah daripada mencoba terbang. Kaisar Kuno berlanjut selama sebulan. Jarak antara dia dan Wang Ling semakin mengecil. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin melihat ahli formasi jiwa menerobos batasan. Saat ini, Kaisar Kuno hanya berdiri 10 kaki dari Wang Lin. Tatapannya tiba-tiba beralih ke tempat Wang Lin duduk. Matanya memancarkan cahaya aneh.